Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Puji Hastuti dari SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara, peserta upskilling, reskilling, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bisnis dan Pariwisata, Angkatan 4, tahun 2024, jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan kelompok pekerjaan otomatisasi tata kelola perkantoran. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan menerima dan mengirim surat via email. Kita lihat email yang masuk dari CV Laris. Setelah kita lihat suratnya isinya tentang apa. Oke, baik. Suratnya tentang pengaduan keterlambatan pengiriman pesanan kosmetik. Maka kita akan membalas surat pengaduan berkaitan dengan pengaduan keterlambatan pengiriman kosmetik. Kita akan lakukan di sini. Dan tadi surat, terus kita balas, beri saya ini sekretaris posisi berikut saya sampaikan surat berkaitan dengan pengaduan saudara. Sudah kita persiapkan file yang sudah kita siapkan untuk membalas surat tersebut. Surat tindak lanjut kalau sudah, maka kita akan kirim ke pihak CV Laris yang sudah mengadukan keterlambatan atas pengiriman barang. Kita kirim. Ya, demikian adalah menerima surat masuk melalui email dan mengirim surat melalui email. Sebelumnya kita akan membuat klasifikasi arsip terlebih dahulu, di mana nanti sebagai patokan dalam kita mengarsipkan surat-surat yang masuk. Pola klasifikasi arsip yaitu pada pokok masalah, submasalah, dan sub-sub masalah. Contohnya, pokok masalahnya nanti di bagian umum, submasalahnya ada 2, pembelian dan penerimaan dengan kode 01 untuk pembelian dan 02 untuk penerimaan. Dan sub masalahnya pembelian itu untuk kode 10 itu pembelian produk barang, untuk kode 20 itu pembelian produk jasa. Begitu pula dengan penerimaan. Untuk kode 10 itu konfirmasi penerimaan barang. Untuk kode 20 itu konfirmasi penyelesaian jasa. Begitu pula untuk kode 200 untuk bagian keuangan dan kode 300 untuk bagian pemasaran. Masing-masing memiliki sub masalah dan sub masalah.
Ini adalah buku agenda tunggal yang dibuat antara surat masuk dan surat keluar jadi satu dalam buku ini. Di sini yang membedakan adalah yang di sininya, yaitu ada tulisannya M sama K. Berdasarkan buku tunggal ini terdiri dari nomor urut, tanggal, ini M itu untuk surat masuk dan K untuk surat keluar, nomor surat, tanggal surat, dari atau kepada, isi ringkasan, dan kode surat. Sekretaris selanjutnya akan membuat lembar disposisi sejumlah surat yang masuk. Lembar disposisi memasukkan data surat-surat yang masuk. Karena suratnya tadi 10, maka lembar disposisi yang dibuat juga 10 lembar disposisi. Nah, lembar disposisi ini digunakan untuk menerima arahan dari pimpinan untuk menerima arahan dari pimpinan berkaitan dengan surat yang masuk. Untuk selanjutnya, sekretaris akan membuat kartu indeks, di mana kartu indeks itu dibuat sejumlah suratnya, baik surat keluar maupun surat masuk. Karena tadi surat keluarnya ada 10, surat masuknya ada 10, maka kartu indeks pun akan dibuat sejumlah 20, di mana kartu indeks yang dibuat di sini menggunakan sistem subjek. Ada 20 kartu indeks. Untuk sistem penyimpanan arsip digital, maka kita bisa membuatnya dengan membuat satu folder terlebih dahulu. Kita pilih salah satunya di lokasi D. Kita buat satu folder pertama, agenda surat. Agenda surat, di mana di pola klasifikasi arsip itu ada dibuat berdasarkan agenda surat masuk, dibuat 3 bagian, yaitu bagian umum, bagian keuangan, dan bagian pemasaran. Kita buat foldernya untuk bagian umum dulu. Sebelumnya kita buat, karena di dalam agenda surat ada surat masuk, surat keluar, kita buat surat masuk dulu. Surat masuk, dan kita buat lagi folder untuk surat keluar. Pada surat keluar, berdasarkan pola klasifikasi arsip, itu kita buat untuk bagian umum. Kita buat lagi seperti yang awal tadi, kita buat folder untuk bagian keuangan, ya, untuk bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian umum. Berdasarkan pola klasifikasi surat, pada bagian pemasaran dan keuangan, kita pilih salah satu dulu, bagian keuangan. Bagian keuangan itu ada 2 sub masalah, yaitu pembayaran dan tagihan. Kita akan buat folder pada bagian keuangan itu adalah untuk bagian tagihan. Dan bagian
pembayaran. Hal yang sama akan kita lakukan pada bagian pemasaran dan bagian umum. Ya, untuk bagian pemasaran ada folder pemesanan, ada folder penawaran, dan folder pengaduan. Untuk bagian umum juga sama, kita akan buat 2 folder, yaitu folder penerimaan dan pembelian. Sama, untuk bagian umum ada pembelian dan penerimaan. Hal yang serupa kita lakukan dari pengeluaran surat keluar, itu hal yang sama kita lakukan untuk surat masuk. Setelah surat masuk sama surat keluar, kita pisah-pisahkan sesuai dengan klasifikasi arsip, maka suratnya akan kita masukkan ke dalam order untuk masing-masing arsipnya. Selesai, kita akan simpan di lemari arsip.